Guys, balik lagi bersama saya Akbar CK. Ada yang lagi viral, mantan bin pendukungnya si Abah ya. Kalau saya nyebutnya bukan mantan bin tapi bin gadungan. Bin gadungan ini dapat info asah tuh dari orang terdekat Pak Prabowo Subianto. Katanya Pak Prabowo itu tahu ijazah Pak Jokowi palsu dan menginstruksikan kepada Kapolri agar tidak mengkriminalisasi Roy Suryo CS. Ini apa lagi ini ya kan? Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kami justru ingin mengatakan, mari kita mencerdaskan. Jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Saya berjumpa dengan orang paling dekat dengan Presiden Prabowo. Ya. Pejabat negara. Ya. Dia mengatakan, saya tanya, apakah Pak Prabowo tahu kalau ini posisi ijazah Jokowi seperti apa? Palsu. Tahu. Memang palsu. Kenapa terus kemudian ini didiamkan? Bukan didiamkan. Pak Prabowo sudah menekankan kepada Kapolri agar tidak terjadi kriminalisasi dalam proses hukum kasus ijazah Pak Jokowi. Ya. Tapi kan yang terjadi apa? Dia cari-cari kesalahan Roy Suryo. Nggak fokus akhirnya karena. Tapi mudah-mudahan Pak 3 bulan. Abah sama anak abahnya sama aja ya. Logikanya aja lah kalau Pak Prabowo Subianto tahu ijazah Pak Jokowi itu palsu, maksudnya kalau betul-betul ijazah Pak Jokowi itu palsu dan Pak Prabowo tahu, nggak mungkin Pak Prabowo diam aja. Pak Prabowo dikalahkan oleh Pak Jokowi berapa kali? 2 kali. Nggak mungkin Pak Prabowo timnya diam aja kalau betul ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jokowi memenangi Pilpres 2 kali, memimpin Indonesia itu 2 kali, 2 periode 10 tahun. Logikanya aja dipakai. Percaya kalian sama bin gadungan itu? Hah? Gak mungkin. Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi aja sedekat itu. Kemarin Lebaran Pak Jokowi menemui Pak Prabowo Subianto untuk silaturahmi. Harusnya kita semua tuh belajar dari Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah dikalahkan 2 kali sama Pak Jokowi. Tapi beliau dengan hati yang lapang tetap menerima Pak Jokowi sebagai sahabatnya, sebagai saudaranya. Tidak dendam, tidak ada yang namanya saling menjatuhkan. Bukan ya sekarang baru kalah 1 kali aja sudah bikin frame negatif tentang pemerintah, sudah memberikan nilai yang sangat rendah, padahal beliau banyak jasanya dengan orang tersebut. Itu sebenarnya budaya bukan dari negara kita, emang itu bukan dari negara kita juga kan. Ya makanya kita belajar dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Beliau tidak menjadikan masalah kesalahan, justru belajar dari kesalahan. Tuh dengerin, Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi 2 kali aja biasa-biasa, berteman baik. Ini baru kalah 1 kali. Udah framingnya wah luar biasa ya kan. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya istilah tentara ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Oh, buka-bukaan yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul duwur mendem jeruk. Tua, hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Tuh dengerin. Saya berjumpa dengan orang paling dekat dengan Presiden Prabowo. Ya. Pejabat negara. Ya. Mantan bin berbicara kumur. Ini dulu ya, sewaktu dia jadi bin, dia ditugaskan di Aceh sama Sunarko. Sunarko 1 kolam. Makanya membenci Pak Jokowi. Tapi anehnya
Ya, kok bisa kau dulu jadi anggota BIN? Sebengak ini kau. Sebengak. Bicara aja kau kumur-kumur. Kata mantan BIN satu ini, saya jumpa dengan orang paling dekat dengan Presiden Prabowo, pejabat negara. Ya kau sebutkan namanya bengak. Biar kami rakyat Indonesia ini percaya. Kalau kau cuma berhalusinasi, siapa yang percaya sama kau? Bengak. Kata dia kan, dia menyatakan. Habis itu salah. Saya tanya katanya. Tadi dia bilang itu ya kan pejabat negara tuh yang dekat sama Pak Prabowo menyatakan. Ini dia pula yang bertanya. Suka-suka kau lah. Biar nampaknya kebengaknya. Bicara aja kau ngelantur. Kata dia kan, apakah Pak Prabowo tahu kalau ini posisi ijazah Jokowi seperti apa? Palsu? Terus kata dia, ya yang dekat dengan Pak Prabowo bilang, tahu memang palsu. Pak Prabowo sendiri ketawa Pak Prabowo kalau ada orang yang memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ya, dari mana pula ceritanya Pak Prabowo tahu ijazah Pak Jokowi palsu? Nggak bengak kau. Kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, tak mungkin Pak Jokowi memenangkan Pilpres 2014-2019 melawan Prabowo Subianto. Kau pakai otak kau itu, makanya aku bilang dulu kau mungkin masuk ya menjadi anggota BIN itu bukan karena Backing. kepintaran, tapi karena backingan. Ya kayak gini lah bengaknya. Coba kalau aku dulu jadi anggota BIN, ya kan? Gak mungkin sebengak ini. Kenapa negara kita ini nggak maju-maju? Karena orang-orang yang berlagak pintar, ya di BIN Badan Intelijen Negara kayak gini lah bengaknya. Macam mana kita mau maju? Coba kayak astagfirullahaladzim. Negara Republik Indonesia ini banyak kali orang-orang dongok ya kan, tapi bisa mendapatkan posisi yang baik. Iya. Aduh, kata dia lagi kan, Jokowi kata dia gini, saya tanya kan dia bertanya tuh kata dia ya kan, berarti Pak Prabowo tahu ijazah Pak Jokowi itu palsu kata dia, ya dia tanya lagi kenapa, terus kemudian didiamkan, terus kan yang dekat sama Pak Prabowo bilang bukan didiamkan, Pak Prabowo sudah menekankan kepada Kapolri agar tidak terjadi kriminalisasi dalam proses hukum kasus ijazah Pak Jokowi. Apa nggak bingung itu? Pak Prabowo menekankan ke Kapolri untuk tidak terjadi kriminalisasi. Bengak, siapa yang dikriminalisasi? Yang memfitnah ijazah Pak Jokowi palsu itu yang merasa dikriminalisasi. Itu kriminal. Ya, kalau orang sudah memfitnah itu kriminal namanya. Kalianlah ya kepinding-kepinding busuk yang mengkriminalisasi Bapak Joko Widodo. Jadi jangan merasa terzolimi. Padahal kalianlah yang menzolimi Bapak Jokowi. Ya, jangan merasa dikriminalisasi karena kalianlah yang mengkriminalisasi Bapak Joko Widodo. Tak mungkin Prabowo Subianto menekankan kepada Kapolri supaya kan tidak terjadi kriminalisasi. Siapa yang percaya sama kau? Ngomong aja kau ngelantur, kumur-kumur kau udah bilang. Astagfirullahaladzim. Kok bisa jadi anggota BIN kau sebengak ini kau dulu? Ya, coba kalau aku dulu jadi anggota BIN, ya kan Indonesia ini, ya mungkin tak ada orang-orang seperti kau ini, ya. Terus kata dia, tapi kan apa yang terjadi, ya? Dia cari-cari kesalahan Roy Suryo. Yang nyari kesalahan Roy Suryo siapa? Pak Jokowi. Siapa? Kapolri yang cari kesalahan si Roy Panci. Si Roy Suryo itu memang bersalah, mantan narapidana. Ya, Roy Suryo dicari-cari kesalahannya, banyak kesalahannya, bawa Panci pulang ke rumah. Residipis lagi. Habis itu mantan narapidana yang tersangkut kasus yang kemarin itu juga masalah stupa itu ya kan, yang menggantikan dengan kepala Pak Jokowi. Ini lagi memfitnah Pak Jokowi. Jadi nggak perlu dicari kesalahan si Roy Suryo, sudah banyak kesalahannya. Gak usah kau bela. Inilah kalau udah satu kolam ya kan, salah pun dibela. Dulu ya kan, kok bisa kok jadi anggota BIN sebengak ini kau.
Akhir kau ngomong, gue dia kata apa-apa. Acat. Apa kayak gitu? Mantan bin, bikin malu Indonesia aja kau. Ya, badan intelijen negara, pikiran tak ada sama sekali. Tak ada pintar-pintarnya. Kata dia mudah-mudahan Pak 3 bulan. Apa yang mudah-mudahan 3 bulan? Apa? Si Roy Suryo cuma kena hukuman penjara 3 bulan. Aduh. Ya, sekali lagi bilang sama kau, mantan bin yang terhormat, yang paling pintar di Bin negara gadungan. Indonesia ini. Kalau kau mau bicara, ya, kalau kau bertemu dengan orang yang paling dekat dengan Bapak Prabowo Subianto, kau sebutkan namanya. Siapa yang kau jumpai? Kalian ini lebih Prabowo daripada Prabowo. Iya. Padahal Pak Prabowo sendiri ya sudah menyatakan, ya kan, hari gini mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Jangan-jangan besok ijazah saya dipermasalahkan. Ingat nggak kau? Kau tengok tuh, masih ada rekam jejaknya. Betul. Lagipun Prabowo Subianto dengan Bapak Joko Widodo itu best friend. Ya, nggak mungkin Prabowo Subianto percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Sementara Prabowo Subianto dikalahkan oleh Pak Jokowi 2014 dan 2019. Kalau saja Joko Widodo ijazahnya palsu, ya sudah pasti Pak Jokowi tidak mungkin menjabat jadi wali kota dua periode, bengak. Jadi gubernur, jadi presiden 2 periode. Tak mungkin lembaga pendidikan tidak, ya, tempat Pak Jokowi itu yang memalsukan ijazah itu tak mungkin tak menuntut Pak Jokowi. Udah gitu tak mungkin lembaga pemerintah tidak menuntut Bapak Joko Widodo karena ijazahnya palsu. Dari situ saja sudah nampak bahwasanya kau mantan bin abal-abal. Gimana guys? Silahkan dikomentarkan di kolom komentar. Logikanya aja. Kalau memang betul ijazah Pak Jokowi itu palsu, udah dipersoalkan dari zaman-zaman wow, ya. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi dan nanti di next video. Assalamualaikum, bye-bye.